Selamat pagi pemirsa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau Undang-Undang BUMN kembali menuai sorotan tajam. Keberadaan pasal 9 huruf G yang menyatakan anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara menjadi sorotan karena dapat berdampak luas, utamanya dalam konteks pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan dilepaskannya posisi petinggi BUMN dari penyelenggara negara, itu bisa diartikan bahwa penegak hukum, terutama KPK, tidak bisa lagi mengusut dugaan korupsi di perusahaan milik negara. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 8 Mei 2025 dengan tema Jangan Beri Celah Praktik Korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Agak flu sedikit. Agak flu sedikit. Bukan gara-gara kurang jelasan pasal 9 huruf G ini ya. Tapi ini menjadi menarik, Mas Arief, karena kalau waktu kita lihat pasal 9 huruf G ini, dikatakan bahwa tadi benar, bukan penyelenggara negara. Tapi di penjelasannya, kalau saya boleh bacakan pasal 9G, tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN, statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang. Ini jadi aneh, kenapa penjelasannya bisa mementahkan pasalnya? Kalau begitu dari awal kenapa harus ada pasal 9G ini? Bagaimana, Mas? Nah itu memang hal-hal yang pada akhirnya harus kita jawab adalah tentang interpretasi ya. Karena begini, orang publik awam pasti akan menyandarkan beberapa interpretasi basic yang mereka miliki tentang BUMN adalah dari singkatan saja. Badan Usaha Milik Negara. Modal dan asetnya itu dia jelas-jelas milik negara. Bahkan dalam beberapa operationnya mereka diproteksi oleh negara. Mereka hanya satu-satunya yang bisa masuk di bidang tersebut. Dan sekarang apabila mereka dinyatakan bukan sebagai penyelenggara negara, itu kita sandarkan pada interpretasi yang sekarang. Jadi apabila sekarang kita nyata-nyata melihat bahwa memang politik hukum itu berubah, jadi kita lihat saja dalam praktek ke depan, apakah dalam waktu yang sangat panjang nantinya kita tidak akan lagi melihat anggota atau jajaran komisaris, direksi BUMN itu tidak ada yang ditangkap atau tidak ada yang dihukum, maka benarlah adanya bahwa mereka akan menjadi pihak yang kebal hukum. Tetapi kalau misalnya kita masih bisa berharap, kalaupun mereka tidak bisa diusut oleh KPK, kan kita masih punya penegak hukum yang lain, jadi kejaksaan. Dan sekarang memang kalau misalnya Pak Erik sedang mengkaji apa itu beberapa definisi yang terkait dengan definisi kerugian negara, itulah yang pada dasarnya kita juga ingin nantikan apa yang pada akhirnya mereka definisikan atau mereka interpretasikan sebagai bentuk-bentuk kerugian negara atau bentuk-bentuk kerugian korporasi. Itu seperti apa, kita nantikan bersama-sama dan kita kontrol nanti apa yang menjadi konsekuensinya. Ada yang mengatakan begini, Mas Arief, sebelum kita ikuti editorial. Kenapa ini terjadi? Kenapa dibuat atau dinyatakan bahwa bukan penyelenggara negara? Karena ada beberapa kasus yang berlama-lama. Kita ingat kasus RJ Lino di Pelindo. Mungkin juga ada Karen Agustiawan di Pertamina. Yang lama sekali, bahkan tahunan itu tidak jelas juga kasusnya. Itu katanya jadi latar belakangnya. Bagaimana, Mas? Ya, apabila itu memang ditujukan agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi, saya cukup prihatin dari sisi Pak Lino dan Bu Karen ya. Karena waktu itu membuat situasi menjadi agak double standard Nah, ini yang pada akhirnya memang menjadi beban tersendiri bagi pemerintah atau pihak yang berkuasa untuk menginterpretasikan pasal ini, karena jangan sampai karena ada beberapa moral hazard yang tidak bisa mereka tangani atau ada beberapa hal yang dengan sengaja lapisan-lapisan dari kontrol untuk mencegah adanya korupsi yang itu dianggap mereka terlalu berat atau terlalu menyeramkan, sekarang dihilangkan, bahkan nanti berdampak pada moral hazard atau aksi koruptif yang makin menjadi-jadi. Kita akan bahas itu, Mas Arief, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 8 Mei 2025, jangan beri celah praktik korupsi.
Jangan beri celah praktek korupsi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau Undang-Undang BUMN kembali menuai sorotan tajam. Sebelumnya, Bilaid ini dikritik habis oleh publik lantaran proses penetapannya yang tergolong sangat cepat, yakni 1 kali rapat di akhir pekan untuk membawa revisi Undang-Undang BUMN ke rapat paripurna DPR, lalu disahkan 4 hari kemudian dalam rapat paripurna 4 Februari 2025. Saat itu pula, sejumlah kalangan memprediksi Undang-Undang BUMN yang proses pembentukannya tidak transparan, buru-buru, terkesan sembunyi-sembunyi, dan tidak melibatkan partisipasi bermakna dari publik berpotensi menjadi bom waktu persoalan. Produk legislasi yang buruk akan memunculkan berbagai masalah di kemudian hari. Benar saja, kini satu persatu bolong dari Undang-Undang BUMN mulai terkuak. Salah satunya ialah keberadaan pasal 9 huruf G yang menyatakan anggota direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Pasal ini menjadi sorotan karena dapat berdampak luas, utamanya dalam konteks pemberantasan korupsi di tanah air. Dengan dilepaskannya posisi petinggi BUMN dari penyelenggara negara, itu bisa diartikan bahwa penegak hukum, terutama KPK, tidak bisa lagi mengusut dugaan korupsi di perusahaan negara itu. Betul bahwa tafsir makna atas pasal tersebut masih beragam. Di satu sisi, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan perubahan status direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN tidak membuat mereka kebal dari penindakan tindak pidana korupsi. Begitu pula Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, menegaskan Undang-Undang BUMN tidak menjadi penghalang KPK untuk mengusut dugaan korupsi di BUMN. Undang-undang tersebut cuma mengubah status petinggi BUMN menjadi bukan penyelenggara negara. Namun di sisi lain, para pegiat anti korupsi cukup khawatir pasal tersebut akan dimanfaatkan sebagai celah atau legislasi menjadikan korupsi sebagai hal yang lumrah dilakukan di perusahaan plat merah. Sebagian lagi berpendapat bahwa perubahan Undang-Undang BUMN itu akan memiliki konsekuensi sangat serius lantaran mengandung spirit memberikan impunitas kepada para pengurus BUMN. Publik tentu tak ingin kecemasan para pegiat korupsi itu menjadi kenyataan. Pertama, karena praktek dugaan korupsi di BUMN hingga kini belum sepenuhnya habis. Tengok saja kasus-kasus korupsi jumbo yang belakangan ditangani Kejaksaan Agung. Mayoritas ialah korupsi di tubuh perusahaan negara itu. Alangkah lucunya bila di situasi seperti ini justru muncul aturan yang berpotensi melindungi para petinggi BUMN. Alasan kedua, langkah pemberantasan korupsi di tanah air saat ini sedang lemah-lemahnya. Indonesia saat ini terus berkutat dan belum selesai menghadapi korupsi akut yang menyangkut integritas pejabat publik, baik di lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Secara global, indeks persepsi korupsi Indonesia pun masih jauh tertinggal. Dalam kondisi tersebut, semestinya Republik ini mengencangkan upaya pemberangusan terhadap praktek-praktek korupsi dari segala lini dan sisi, bukan malah menggelar karpet merah yang memuluskan upaya rasuah para penjara. Praktek permisif yang ditengarai menjadi nyawa dari Undang-Undang BUMN itu justru berseberangan dengan gagasan dari Presiden Prabowo Subianto yang serius ingin memberantas praktik korupsi. Maka para pihak harus memastikan bahwa hukum tetap bisa tegak walaupun celah aturan menganga. Mesti ada mekanisme bahwa perubahan status petinggi BUMN itu bukan jalan mudah untuk mengeruk rasuah. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda,
Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang Mas Arief akan mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curup, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bu Yang Lana, selamat pagi Mas Ari. Selamat pagi, silakan Pak Edward, pendapat Anda Pak. Jadi ini memang sangat mengejutkan, sehingga banyak penafsiran tentang undang-undang BUMN yang baru ini. Dan yang juga kita beri atensi, kenapa begitu cepat mereka memproses? Kita pertanyakan niat dari wakil rakyat. Sebaiknya dengan adanya polemik-polemik di masyarakat, itu mereka memberikan penjelasan yang jelas-jelasnya apa maksudnya dengan perubahan ini. Tetapi saya berpikir begini, kan korupsi itu apabila merugikan keuangan negara, walaupun mereka bukan pejabat negara, tetapi kalau mereka merugikan keuangan negara tetap bisa diproses. Mudah-mudahan begitu penafsirannya nanti. Karena kita tahu kasus korupsi yang besar itu ya di BUMN itu, asuransi apa itu, Pertamina dan sebagainya lah, itu yang sekarang terbongkar luar biasa, raksasa korupsi. Nah mudah-mudahan penafsirannya harus begitu, bahwa asal merugikan keuangan negara itu tetap bisa diproses hukum. Mudah-mudahan kita harapkan ini segera diberikan penjelasan sehingga tidak membuat kegaduhan, membuat kehebohan. Masing-masing pendapat kita kepingin kebenarannya, sehingga nanti setelah mereka memberikan penjelasan, Oke. Pak Edward, kalau ada yang mengusulkan ada revisi terbatas pasal 9G-nya ini dihapus saja, Anda setuju atau tidak, Pak? Sebenarnya yang lama sudah baik, cuma nggak tahu ada pertimbangan apa. Nah ini kita perlu penjelasan. Kita kan baru menafsirkan menurut apa yang asumsi kita. Kita pengen tahu apa maksud dari mereka merubah pasal 9G. Apakah betul-betul ingin tidak berniat memberantas korupsi? Saya pertanyakan DPR, Undang-Undang Perampasan Aset itu dari 2023 sudah dikirim suratnya ke DPR, tapi sekarang nggak dibahas. Ini cepat kilat mereka bahas. Ada apa? Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Yang penting adalah merugikan keuangan negara ditindak. Bagaimana Mas Ari bisa? Tadi kita menantikan rumusan yang sekarang sedang diformulasikan, apakah itu memang merupakan sebuah cara di mana kita akan yakin apabila ada orang-orang yang tadinya dianggap sebagai penyelenggara negara sekarang bukan penyelenggara negara tetapi tetap merugikan negara bisa diusut, itu pasti semua orang akan lebih tenang daripada yang hari ini. Tetapi salah satu hal yang pada akhirnya kita harus jaga bersama adalah rumusan dari kerugian negara itu memang harus jelas ya. Karena BUMN itu mengelola uang rakyat, ya. Jadi jangan sampai kita menurunkan standar atau menurunkan interpretasi bahwa itu bukan uang rakyat. Masalahnya ada yang mengatakan bahwa hukum positif itu adalah apa yang tertulis, dan itulah yang harus dijadikan dasar kalau memang ada perkara. Nah ini kan bisa jadi masalah, tapi kita harus jeda dahulu Mas Arief, dan pemirsa tetaplah bersama kami, editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, ada yang bilang pemimpin yang baik itu harus walk the talk. Kita tahu betul bagaimana Presiden Prabowo di mana-mana selalu mengatakan memberantas korupsi. Bagaimana undang-undang ini dan penyelenggara negara dan KPK penegak hukum tidak menjegal niat dari Presiden Prabowo? Ya, sebaiknya kita sekarang tidak memusatkan perhatian kita pada pasal 9G ya. Yang kita lihat adalah seberapa jauh komitmen yang sudah diucapkan secara retorika sudah sangat digelorakan oleh Presiden Prabowo. Itu menjadi sebuah aksi. Dan aksi tersebut kita akan perhatikan. Apabila dalam waktu tertentu kita tidak melihat adanya skandal BUMN lagi, itu adalah sebuah peringatan di kita. Apakah memang BUMN governance-nya sudah semakin bagus, atau memang ini merupakan dampak dari pasal 9G. Jadi mana hal yang pada akhirnya kita harus pilah
adalah seberapa jauh komitmen ini akan menjadi sebuah aksi yang pada akhirnya tetap bisa menjerat mereka-mereka yang melakukan aksi koruptif dan melakukan sebuah aksi yang merugikan negara. Jadi itu yang pada akhirnya kita harus perhatikan bersama. Kalau kemudian ternyata nanti tidak ada satupun yang diperiksa berdasarkan pasal 9G ini. Artinya memang skenario bahwa mereka harus dibebaskan dari berbagai macam lapisan kontrol yang selama ini ada, itu memang terjadi. Oke. Berarti kita yang harus nanti mengontrol. Ya. Baik, kita tunggu lebih jelas lagi seperti apa terkait dengan pengawasan atau mencegah praktek korupsi di BUMN ini. Dan kita harap apa yang kita bicarakan di sini menyumbangkan sesuatu bagi pemerintah. Terima kasih Mas Arief sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, yang tidak kalah penting sesungguhnya adalah praktek permisif yang ditengarai menjadi nyawa dari pasal 9 huruf G Undang-Undang BUMN justru berseberangan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang serius ingin memberantas korupsi. Maka para pihak harus memastikan hukum tetap bisa tegak walaupun celah aturan menganga. Mesti ada mekanisme bahwa perubahan status petinggi BUMN bukan jalan untuk memudahkan rasuah. Saya Leona Samusi berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.